Nah, kita pasang tanda-tanda. Kena corona. Nggak boleh. Nah, ini kan simpai. Simpai. Ini pengunci. Ini simpainya kebetulan simpai juga dari Tandro. Ada yang udah di poin. Nah, tadi tuh yang bolong-bolong kemarinnya buat pasar kan juga daging aja sampai kan? Iya, benar. Ini mulu. Aku Bagiannya ini dulu lah. ini udah nyiapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Pongosan Podcast Ngobrol Santuy. Yang kopi golok seru juga ini. Kita lagi di mana sih? Kayak kita agak gimana gitu ya? Bolong, tayang, sampai luar mau di pantai. Kayaknya di samping nih ada tuan rumahnya nih. Iya nih, coba dong perkenalkan. Gimana? Perkenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari teman-teman semua ada yang mau datang ke sini mau silaturahmi, mau kenal yang namanya golok. Iya. Ya. Banyak kalau saya bicara golok, nanti mungkin saudara sekalian ada yang bertanyakan mengenai masalah golok. Insya Allah saya akan berikan jawaban yang memuaskan. Iya. Dengan siapa Bang? Bang Mahfud. Bang Mahfud. Jangan lupa. Ngomong-ngomong nih, ada dua golok di sini nih. Mungkin entah ini golok spesial apa golok terus satu kecil satu gede nih. Iya. Gimana nih Bang nih? Nah, ini kalau golok kecil begini biasanya orang buat motong kambing. Oh, buat sembelih kambing. Ya, sembelih kambing. Kalau yang lebih besar hewannya kayak sapi, kerbau, menyampil. Ya, karena setiap kita motong hewan yang lebih besar pasti kita pegang lehernya, kita ukur seberapa panjang. Tapi kalau ini kategorinya buat motong hewan yang kecil. Sapi, kembang. Tapi ini ada congkak ininya emang ciri khasnya atau gimana tuh? Kalau bicara congkak seperti ini adalah ciri khas buatan adalah kulon. Atau Banten. Gitu. Ya, orang dibilang orang bicara ini adalah golok suwer. Iya. Ya, karena dia congkak, ada yang lurus. Itu macam-macam dari jenis-jenis gila. Ya, salah satunya seperti itu. Itu kalau jadi jenis bahan, ini agak lebih berbeda nih Bang dari yang golok-golok yang lain. Dari warnanya itu kayak namanya putih ya? Iya. Iya. Jadi kita sebelum beli itu kita harus ngaca dulu senangnya. Gitu. Oh gitu ya? Kita ngomong agak aja gitu. Tapi itu bisa foto nggak Bang? Gak bisa ini memang buat ngaca doang ini. Ya memang gini. Dia penting banget. Ini kalau orang bilang bilah ini dibikin bentuknya jenisnya jenis mirror. Iya, mirror. Sampai dengan kira seperti ini. Ini prosesnya cukup panjang. Ya, ada yang secara manual dan ada juga yang secara modern. Iya. Iya, modern. Mungkin ada alat ya, sekbu. Kalau ini ada juga yang tradisional tapi prosesnya lama-lama. Cakep ya Bang kalau gitu. Ini kalau klik kalau bicara menjelap mirror ini kan proses. Oh ini Bang dioles Ya, dioles. Ada yang pakai mesin, ada yang secara manual. Ada filter kualitas itu lebih bagus. Manual. Ya, mungkin prosesnya lebih lama. Iya. Iya. Ini apa Bang namanya Bang? Golok kuat ini dia kuat. Iya. Model seperti ini Bang. Ini dari apa sih namanya? Kulitnya apa? Batangnya, sarung itu ya. Itu tanduk. Itu terbuat dari tanduk. dari Tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Iya. Kerbau. Itu apa? Tanduk biasa sama tanduk bule. Bule. Iya. Oh, dia dan dari dan kerbau bule. biasanya dan memang saat ini tubuhnya harus kerbau yang perempuan. Oh jadi khusus gitu Bang ya, nggak sembarangan. Iya, memang dia harus perempuan. Kalau laki kokoh. Oh gitu. Kalau perempuan tanduknya itu berisi. Oh. Ya, karena kalau kokong
susah untuk diambil orang. Iya, biasanya perempuan. Nah, cewekan, aduh. Nah, ini kan misalkan kita kan apa dari tampilannya apa namanya besinya itu kayak mencolok banget. Itu tajam nggak tuh bang? Cobain aja. Enggak, itu kalau Ini kalau kita bicara golok itu tajam atau tidak. Kalau golok tebas ya kita ala kadarnya. Ya. Golok tebas itu kan yang tadi bilang cara ngomongnya bendok itu buat tebak pohon, buat apa? Itu nggak terlalu tajam belum ada masalah. Ya, karena pergerakan golok itu artinya hanya untuk benda-benda yang keras. Kalau ini kan itu tergantung teknik dari iya, ambil golok tebas. Kalau golok sendiri memang wajib selalu aja. karena sunnahnya itu harus setajam mungkin. Oh iya. Itu kalau ukur ketajaman itu bisa dites itu dengan kertas atau Iya, bisa dengan kertas. Biasanya nih kalau orang awam, mohon maaf, jangan sekali-kali kita itu untuk mengetes satu golok atau satu benda alat tadi. Itu menggunakan tangan seperti ini. Kalau golok-golok seperti ini, golok betul-betul sembeli, apalagi yang sudah mirror, ini berkarat, rusak karena tangan kita detak-detaknya tinggi dengan keringat itu sangat tinggi. Jadi itu ada beberapa bila yang harus dibawa oleh teman sendiri. Biasanya pakai tangan semua, habis berkarat. jadi nggak boleh ya pantangan Harusnya kalau yang ngerti golok bawa kertas kayak bawa kertas. Jadi kita nih slicing kertas atau bawa plastik, plastik kan gitu. Memang nggak boleh pakai bersentuhan dengan tangan. Iya, karena nah Itu kita pasang dengan tangan. kenapa nggak boleh nah ini kan kalau dari koleksi abang nih golok-golok ini kan kalau ini kan unik-unik nih jadi kan dari segi panjang dari segi Iya, kita lihat tadi banyak ukurannya juga ya. kan macam-macam tuh ukurannya. Nah itu apa abang itu untuk apa namanya pencari golok itu di luar daerah atau emang dari Jakarta atau gimana mengrajin golok dari Sebenarnya begini, rata-rata ya itu ada beraneka ragam jenis golok sendiri. dia Nah, saya nggak mau satu kategori satu tempat. bertempat Iya, dalam artian saya pun secara pribadi kepengen tahu buatan Banten itu seperti apa. Iya. Kualitasnya seperti apa, jenisnya seperti apa. Tempat lain pun kayak daerah Tarisi itu sudah ada. Sekarang kira memang golok-golok Tarisi karena dia pembuatannya buat kualitas itu cukup bagus ya. Meskipun nggak kalah juga kalau mau golok-golok kulon yang golok tadi. Cuma itu aja sih, kayak berbagai macam jenis golok karena kan saya jual bukan hanya satu. Oh ini model seperti ini karena orang nggak suka. Iya. Oh ini modelnya nggak begini. karena masing-masing pengrajin itu punya Ini kan sudah ambil yang biasa. Simpai. Ini penguji. Ini simpainya kebetulan simpai juga dari Tandro. Ada yang dari poin. Bogal. Nah tadi tuh yang golok-golok jagoan itu dari poin tuh. Oh dari koin Iya dari Kuningan. untuk ini aja Dari Kuningan ada juga yang dari poin. Kalau poin itu punya Tasik, golok Galonggong. Galonggong. Iya. Itu rata-rata simpainya pakai poin. Nah kalau model sekarang rata-rata mainnya seperti ini. Jadi polos, ya, polos. lebih Nggak simpel ada, ya ada ya karena simpai rata-rata copot simpainya nih. oh Nih, apabila untuk sarung kerak nih untuk simpainya karena ini kendor. jadi cuma di tempel-tempel gitu aja Iya, ya kayak tempel gitu ya. Jadi kunci mati. Tapi lama-lamaan apabila itu kandung itu kan lama-lama bergerak apalagi yang sering serak Iya. jadi itu copot. Mas ini kayu solid berarti Kalau ini kayu solid ya nah sekarang apalagi pakai apa sih istilahnya ke dalam ini ya ini pakai buat pengaman juga di sininya ya. Karena kan sekarang begini ini kayak seperti ini itu sih masih aman ini seperti ini karena peruntukannya buat membeli jadi ya karena juga ada anak-anak dulu saya sering juga melakukan pemotongan karena ini pun kurang aman karena apabila kita ketemu hewan yang seperti kerbau Iya. kerbau itu punya kutu bau
ya itu kita potong kalau kita power nggak kuat dan golok ini nggak kuat, ini bisa pecah di situ. Oh gitu. Nggak ada pegangan. Iya, nggak ada Iya. Ini ibaratnya aman, ada pegangan. Cincin ya berarti bang ya. Apa sih namanya? Nah ini kalau untuk golok-golok kayak gini ada komunitasnya gitu atau Banyak ya. Oh banyak. Iya. Kalau golok nggak langsung gitu kayak golok. Guleha. Ya, kalau golok sendiri ada GPI golok dari Indonesia. Itu di Jakarta. Jadi Indonesia, golok seluruh Indonesia, cabang dari seluruh Indonesia. Itu ada kategori untuk apa jenis-jenis golok tertentu atau semua golok? Kalau Juna itu lebih fokus kita menjalankan lebih apa ya karya karena kan gini, dalam pemerintah itu kekurangan pemotongan hewan yang secara syariat ya kementerian agama kekurangan. Saya adalah kementerian ini bentuklah komunitas ini dan dia pun di banyak sudah menyiarkan cara sembelih yang sesuai dengan ya, baik itu hewannya, cara pemotongannya, terus cara penanganan dan setelah pemotongan apa higienis daging kan ada kadang-kadang namanya motong hewan namanya turu babi enggak taruh bawah sembarangan Ada potong udah begitu aja gitu ya. potong taruh barangan dagingnya para potong padahal kalau mau lihat kalau di pasar kan tukang daging aja sampai bersih banget. Iya, Kan, benar. ini mulu apa sebagiannya ini dulu lah. ini udah nyampas Nih jadi teman-teman, jadi golok-golok ini bukan apa digunainnya bukan untuk gaya-gaya untuk apa namanya buat yang digunakan secara sembarangan. Jadi Iya, emang golok-golok ini diperuntukkan emang untuk sembelih ya bang tempatnya. kalau golok dia yang Kalau masalah bila saat kita memotong ada dua kategori yang senang dengan proses mirror seperti ini, ada yang hanya berupa serat itu berupa masih mentah. Ini masih ini semi nih. Nah ini belum nah ini belum mirror itu berarti. oh kalau dilihat sama ini udah termasuk mirror udah mirror itu. Nah ini kayaknya agak-agak beda nih bahannya. Ya itu Wah, ini beda. bahannya, oh kayak batik nih. sunatin nih Kayak batik nih. Ini jangan-jangan yang pakai bangkong atau bengkong ya. Jadi kalau mau mama yang itu bicara pembeli ada yang senang dengan mirror, ada yang senang dengan biasa. Oh, berarti yang biasa aja ya? Nah, ada yang senang mirror. Kalau saya sih senang kalau pribadi yang biasa aja, karena mirror kadang ketemu kulit agak sedikit lagi kayak. Iya. Tapi tergantung kalau mau golok custom ya, golok saya mudah aja. Udah aja ya. Iya. nah after motong nih biasanya orang nggak tahu nih motong saat potong aja udah cuci masukin lah cuci masukin ke apa masukin wah berkarat. Nah itu prosesnya gimana sih bang, maksudnya supaya tuh Ada penanganan khusus kan? treatment-treatmentnya itu gimana sih? Apabila kita adalah bahasanya bahasa singkatnya rojali, penjaga keliling, ya, yang mana Rojali rombongan jaga keliling. yang mana kita bawa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya kita motong, misalnya nih, dari sini ada masjid, kita potong selesai, kita bawa pulang, kita bisa proses. Untuk langsung. Sebenarnya pemeliharaan golok itu yang baik itu setelah pemotongan. Setelah pemotongan dalam yang aja lah prosesnya. Terakhir udah potong aja, potong baru ketemu hari Idul Adha selanjutnya baru kita mau proses salah. Kita setelah pemotongan. Tapi kalau kayak model saya yang pindah satu tempat ke tempat lain, ya kan paling enggak minimalnya nih. Itu beberapa golok bang kalau lebih dari satu tempat. Kebetulan saya juga karena Mas Hari juga. Oh. Ya, jadi saya bisa bawa apa 9 golok. Oh iya nih abangnya ini jadi dia ini juga bang ya apa? Iya, jadi nggak hanya untuk koleksi, jadi memang untuk kalau ada yang Minat ya boleh Mas Hari. Oh iya nih nanti ada Hari di sesuai dah deskripsinya nanti akan ada tuh nomor WA nya ntar. nomor WA terus IG ya bang ya. IG nanti nanti kita tampilin. Nah berarti kalau misalkan tadi abang misalkan dalam satu hari itu ada berapa tempat, berarti itu misalkan 3 tempat nih atau 5 tempat, berarti abang bawa 5 golok atau enggak? Ya sebenarnya gini, saya biasanya golok yang saya gunakan paling kalau nggak 1, 2, iya. Dalam artian
Kembali lagi ada pada ukuran panjang itu golok tersebut. Oh berarti ukuran Iya, panjang pendeknya sekarang itu gini, ya? ini ada segini, ini kemungkinan panjang 25-26, itu kan 30 cm. Oh iya. Sapi kan ukuran bisa dia. Iya, Kalau iya. betul dapat yang 9 kintal yang 1 ton, Oh iya. lehernya nggak nyampe ini. Oh gitu. Nggak nyampe. Berarti harus yang Karena panjang tuh ya? harus yang lebih panjang. Iya, itu. Paling sih buat ukuran aja. Berarti tergantung kebutuhan Iya, kebetulan. Yang ini kalau misalnya saat sapi itu rebah, saya pegang lehernya. Oh, cukup buat motong ukuran yang saya lihat 25 cm. Terus kalau misalnya nih abang habis potong, itu bisa mempengaruhi ketajaman. Itu udah pasti. Jadi setelah satu nih dipotong, terus abang ke tempat lain, itu ketajamannya berkurang nggak? Atau Itu tetap udah jelas. stabil? Itu udah tahu. Itu pasti udah pasti dia di saat tersentuh dengan kulit akan mengurangi ketajaman itu. Kalau misalkan tersentuh sama kulit, Iya. dari bahan untuk Jangan kan buat motong. Gini-gini ini kering-kering. Coba gue itu coba. Jangan. Nasi enggak gitu. Jangan Bikin aja tadi ujungnya dikit aja Jangan, gitu. jangan. Kewasan gue bang ya. Sebenarnya juga nggak usah. Gini dulu. Yang pertama bahwa kalau kita saat melakukan sembelih, biasakan di saat kita selesai membeli, ini kan darah banyak. Kita bersihkan dengan air mengucur, air keran. pakai tangan atau pakai busa Jadi, gitu? jadi kalau udah biasa sih boleh aja pakai tangan. Tapi kalau misalnya gitu ya, pakai apa sih ya, buat spons Iya, ya. Jadi spons. biar ini air turun, udah bisa ini. Kalau bisa kita bawa tisu atau bawa air nego, udah sih tisu aja lah yang kering. Kering dulu, sudah kering, nanti pakai minyak. Oh gitu. Minyaknya Minyak apa? bisa pakai, kalau orang dulu kan pakai jadi minyak goreng lah. Minyak goreng. Iya. Boleh juga pakai minyak singa. Oh itu dia akan Nah. mempertahankan ketajaman tuh. Iya itu. Jadi setelah kalau setelah pemotongan itu sendiri nanti setelah di pressinger jangan masukin ke sarung karena kulit itu kan panas. Oh berarti Nanti ditaruh dulu. di suhu ruang. Ya, jadi tuangin. Kalau udah mulai adem kita masukin. Karena kalau meskipun pakai minyak, kalau setelah motongan masukin, ini mau bolong panas. Nanti pas kita buka pasti dipercaya. Apalagi mirror perawatannya lebih susah. Berapa ini bang? Yang penting ini aja. Kayak kita Kering aja gitu ya? 1 menit juga nggak apa-apa. Oh 1 menit. Cuma Biar ya, cukupnya aja Iya, kali ya. secukupnya aja. Cukupnya aja. Tapi kalau memang kita potong nggak mutus, nah jangan nggak sedikit. Yang penting dibersihin aja langsung buat potongan lagi. Kan maksudnya kan kita potong kan ada macam-macam. Iya. Orang motong terus nanti selesai garing nunggu lama lagi, nah itu harus dibersihin. Tapi ada yang jatuh, bang harus siap lagi, hajar lagi, Hajar lagi. kita hajar lagi kan gitu. Berarti kondisional ya. Pas pembentukannya juga Maka tergantung kondisinya. kalau bicara masalah gerak terkena kulit itu bisa mengurangi bagaimana apa tidak jelas loh, itu akan mengurangi. Ya kita nggak perlu bawa asahan, ada yang namanya pakai honing. Honing. Itu honing loh, mungkin nanti bisa Iya. bicara lagi mengenai pengolahan gula. Mungkin akan lebih dalam Ya, lagi. lebih dalam lagi. Nanti kita ada proses instan, ada proses yang perlu apa gitu. Kalau proses instan ya itu ya kita apabila di jalan secara cepat ya. Pokoknya proses instan semua. Nah ngomong-ngomong nih ya, ngomong mulu ada ngopi dari tadi. Ngomong mulu dari tadi gua aja ngopi, itu gua pulang. Nih, Ya, Tunggu dulu ya. Rokok dulu, Ngopi, ya. Bang. Jangan kaku-kaku. Terus ngobrol ngopi kaget. Ngelantur mulu itu berapa lagi ya? gitu ya. Sayang bang. Nggak tahu. Nah bang, ini ngomong ini. Kalau orang baru, ya ibaratnya Pemain baru. pemain baru lah, dia mau tahu nih cara milih sandar golok tuh gimana sih? Apakah memang pas dibuka harus dilihat dulu dia lurus apa kagak, atau memang dilihat kok pegangannya enak atau enggak gitu? Itu gimana sih bang cara milih yang sandar-sandarnya aja sih? paling kan gini, kalau kita bicara orang kebutuhan, kalau bicara itu kalau pas mau model kayak gimana sih yang penting misalnya ini bisa digunakan dulu ya. Tapi prinsipnya kalau kita beli golok, kalau bisa kita bisa bersentuhan dengan golok itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana Bang? Dengan golok itu. Ini golok semua. Mungkin siapa namanya? Herman. Herman, saya suka bang model ini nih bang. Iya. Boleh jadi. Lo pegang tuh golok.
tangan gue gede, Iya. nggak nyampe Pak. Ini gagang pendek, nyentuh kok pas ini kebilang. Ya cari lagi, yang pas di tangan. Pokoknya ngeklop, enak nih. Wah, enak nih pegangan ini. Iya, enak. Iya, kan? Wah, enak kita kesini Pak nih, enak nih. Jadi dah berarti mahal kan gitu, iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah ngeliat bikin tangan gue geget nih enak, dibuka kita lihat, kita perhatiin ketajaman itu golok sendiri. Apakah levelnya ada yang miring, ada yang cepat, ada yang besar, ya. Jadi baru cek Jerman nih, ini bilangnya dari apa? Kan gitu. Nanti secara zohir, secara kasat mata ini golok sudah memenuhi untuk. Karena kalau kita beli nggak ketemu, kadang-kadang di tangan itu belum tentu enak. Golok, coba kalau seperti ini, kalau ini kan takut nanti apa? Ini pecah, satu motongan. Tapi sih alhamdulillah namanya golok sembeli dia ada standarisasi. Iya, ada standarnya. Kalau untuk mengunci, ini golok kan kalau di sini kan kita jatuh. Ini kan ada kunci nih golok, ya kan? Tapi biasanya dicakap didorong depan. Oh, gitu kuncinya. Ternyata ada. Jadi ini nggak jatuh dia, berarti ke depan. Enggak, tapi kalau dibuka, ya, ini akan mendorong banget, ada yang nggak bisa. Karena buat keamanan, ya, didorong aja dikit, didorong aja dikit. Nah, Tapi kalau ada nih misalnya yang punya buat pemula, mungkin ya saya nih kan belum tahu. Wah, golok bagus-bagus tuh Bang. Cuman saya nggak buat sembelih nih, cuman mau buat pajangan atau gimana gitu. Itu kayak gimana tuh Bang tuh? kalau sekedar pajangan sih ya, Berarti model. ya yang enak dipandang aja. Oh, yang enak dipandang. Tapi kalau saya bicara mengenai Penggunaan. penggunaan, ya kalau bisa sih golok hanya bukan sekedar berguna, tapi apa yang kita miliki itu bermanfaat dan berfaedah, ya kan? Kalau hanya buat sekedar pajangan, ya nanti takutnya diminta bertanggung jawaban ini gimana nih, Iya. simpan kan? Iya. Takutnya salah gunain. Iya. Apalagi memang terkadang ada juga orang yang hati udah tajam, Iya. yang taruh di rumah, ya takut nanti namanya laki, Iya. takut hilang, Takut hilang. Iya. Karena kalau tidak berkualitas nanti akan berpengaruh pada bilahnya, karena itu rumah bilahnya kan gitu. Nah ini kalau bicara begini, tingkatnya ini kalau orang-orang main tanaman golok ini bicara ini adalah burol, ya burol ada yang burol dari pohon rambutan, ada burol dari amboina itu kayak angsana, tapi biasanya Yang ada getahnya gitu atau? iya, biasanya ini adalah bukan batang kayu tapi getah yang tertimbun di batang kayu sehingga bentuk bulatan, dan biasanya itu pohon-pohon yang sudah kumuh. Oh, berarti pohon-pohon tua jadi. Pohon-pohon tua itu baru 30 tahun itu baru terbentuk lah. Jadi ini termasuk langka juga. Ya, gimana? langka. Ini langka. Ini pun udah teman nggak dapat hari semua apa jauh-jauh. Iya. Hari Jawa juga masih ada, tapi kalau anak orang udah jadi perburuan buat gurau ini. Berarti ini yang paling dicari nih ya. Iya. Karena dari segi tampilannya juga, wah ini bagus nih. Karena gurau ini tuh kalau nggak tua itu nggak bagus. Nanti saat itu ada yang bolong, warna itu ya. Nggak sempurna ya, jadi dia Iya, makanya sekarang diambil susah juga untuk menjadi satu sarung. Iya. Ini kalau untuk dijual atau untuk koleksi nih? Ini untuk dijual, tetap untuk dijual. Kalau yang mau, ya mari nih. Tuh, silakan nih. Ini bagus nih. Batik-batik. Kali ada baju yang sama batik gitu, Iya. ya kan? Bisa Barang langka ya. Nah, nanti kalau untuk masalah harga nanti bisa langsung hubungi. catat aja langsung dia. Nah, ini kan golok kan ada golok potong, golok mungkin buat apa sih namanya Apa tebas? tebas-tebas tampil, atau memang ada golok yang kalau di main silat kan saya lihat nih baju Bang Rusin nih, ini ciri khas banget dia nih, Main silat nih, main silat. main golok gue biasanya. Nah ini Bang kalau misalnya buat main golok itu enaknya atau memang ada spesialisasi ukuran gitu loh, misalnya ada ukuran mungkin nggak bisa panjang atau memang pendek atau gimana gitu. Standarnya kalau buat main di silat itu atraksi golok. Kalau anak buat golok buat palang pintu
biasanya itu goloknya sejengkal 3 jari. Jengkal 3 jari. Iya, 3 jari. Oh, iya. Kenapa sejengkal 3 jari? Ini dong. Aduh. Oh, berarti kalau misalkan palang pintu itu emang ada standarnya, Bang? Kenapa ya? Sejengkal 3 jari dalam arti gini. Karena di saat dia muter ke belakang begini, nggak kena dia. Oh, berarti dia variasi ini ya, dia siku. Ya kan? Siku dalam. Begini dia. Nah, dia itu nggak. Tapi kalau udah seperti tadi, biasanya sama dia. Ya, tapi kurang. Tapi tangan orang ada yang lebih panjang. Iya. Saat dia pegang, kalau dia memang yang ada posisi seperti dia nggak kena, ya nggak jadi masalah. Oh, jadi abang ini juga palang pintu juga, Bang? Saya sih bisa begini. Ya, namanya ini adalah benar saja. Iya. Tajam istilahnya. Bukan, apalagi saya untuk sembeli yang benar, yang mana ketajaman itu harus memang Bener-bener iya, karena itu sunnahnya seperti itu. Jadi saya pun nggak berani macam-macam. Nah, ini berhubungan sama nyawa juga. Iya, makanya itu saya khawatir saya kunci apa? Karena khawatir ya anak saya juga berkena. Iya. Ya, karena ini karena bakal main. Nah ini kan Karena dia nggak tahu peruntukannya ini emang ini buat ini tajam banget. kan gini, semakin tajam suatu gelang, itu pedang ataupun apapun pisau, semakin tajam bevelnya, mata bevel semakin tajam. Itu apabila bersentuhan dengan kulit itu tergores, itu nggak terasa. Atau langsung nggak terasa, contohnya berdarah, Iya. itu semakin tajam seperti itu. Jadi itu berapa kali saya lupa ngasih sebenarnya saya bilang, pelan kamu ngukur orang, wah pernah. Tapi kalau yang tajam bisa, karena kan kalau sembeli itu kan burungnya harus gelang. Kalau kita ngasah nanti terlihat di sini nanti ada burung, gergep, apa selat-selat itu. Nah itu apabila golok yang seperti itu yang belum tajam, yang masih ada burungnya terkena kulit kita, itu terasa. Tapi kalau burung digelang, udah berhalus bener, bisa saking asik, set, otomatis itu karena kita nggak tahu. Coba emang masih emang enggak kali kan masih digituin nggak copot gitu kan. Anak saya nangis. Nah, itu kan ada tuh Bang, ya. Kompetisi yang itu. Kompetisi untuk motong-motong tuh kayak iya. motong bambu, dia motong apalagi Balok tuh biasanya. balok atau memang dia motong sampai batang gitu tuh. Iya, kalau golok Itu beda, Bang. ya kalau golok turnamen itu beda. Ya, Kan untuk perlombaan tuh ya. ya ke perlombaan itu. Ya itu hanya perlombaan itu hanya dari sini. Apa itu ada golok Iya, tapi kan golok-golok yang udah Ya, benar-benar Iya. buat pelopor. ya paling mediasinya biasanya ya awalnya kayu malu ditemukan tuh benda yang keras dulu itu dari kayu nanti ke apa ke tambang potong tambang Iya. tambang Terus kertas ini ya, botol sedotan ya sedotan di botol nah dan begitu sampai waktunya penyegarannya kayu tekniknya dan biasanya kalau nggak kuat dan nggak tajam apabila bertemu dengan yang udah keras Iya. pas terakhir ketemu kertas ketemu sedotan itu kan nggak bisa motong gitu. Udah harus bisa yang tajamnya ya. Iya, dan power kita harus kuat. Iya, dari jenis apapun itu. Iya, apalagi kita mau ikut kompetisi, kualitas golok itu sendiri seperti ini, kualitas golok itu sendiri harus kuat, harus bagus, dan power kita harus kuat. Berarti teknik ya itu ya. Iya, kayak kita, Cara tebas. ya kayak kita kan yang motong ini juga kayu ini kan misalnya kan bukan kayu sembarangan. Kalau power kita kalau nggak ini pasti kalah. Teknik juga harus tahu. Ini salah satunya ini golok untuk golok sembarangan. Kalau untuk lomba nih, Kompetisi. Nah, ini biasanya sih pakai golok ini nih. Dan biasanya ada talinya dia. Kenapa? Kompetisi itu emang ada talinya. Ada talinya. Biasanya berbeda ada lagi yang bagusnya lagi buat kunci. Itu biasanya talinya itu buat apa Bang? Apa gara-gara doang Buat ini karena dia mau lempar penangga. Oh, kenapa? Iya. Iya. Jadi kita harus masukin Buat nggak kelempar. biar nggak lempar. Jadi ya masukin. Tapi yang kunci lagi.
Ini biar nggak tahu. Wah. Ya seperti itu. Kalau kan memang dia bersih sampai sini ya, Bang. Nah iya, jalan jenis psikolog beda dia seperti itu. Dan itu tebal banget ya bang. Oh banget. Iya. Beda sama yang ini. Beda. Kok Badin nih, Itulah yang dikenakan dia. Kok Badin tembus nih. Fungsinya ya memang batu Iya. sih. Ini berat banget itu bang. Iya, berat. Karena kalau ketemunya bau pusat, Iya sih. iya. Ya kan kalau ngomong kan itu apaan aja Kalau kan. enteng powernya payah. Tapi kalau berat kan gimana? Kebanyakan itu tuh kalau lomba itu apa itu sasarannya? Medianya. Iya. Itu tadi bola kayu, Kayu. bola kayu nanti lari Terus bisa yang ke bola, bola ya? bola, Oh, bola. bola. Nanti bola lewat terus tebak jelas, bola lewat tebak. Terus tambang tebak. Biar nanti ketat, tua, Atau jotan gitu ya. dia tadi sebentar. Dan itu harus cepet. Iya, Ada timernya dia. Ada timernya dia. Nah, golok itu kan ada yang murah, ada yang mahal. Itu perbedaannya murah sama mahal dari segi apanya bang ya? Ada misalnya ada yang mungkin golok wah ini 200, ini 5 juta. sebenarnya kalau golok mahal atau tidak itu perasaan aja. Perasaan duitnya tebal agak gitu ya. Itu perasaan aja. Kalau orang yang hobi, Iya. ada nilai, Ada nilai. ada nilai kan. Jadi kalau misalkan udah cocok sama ini berapa aja harganya gue bayarin. Berarti kayak orang kawin ya, gua udah kenal lu dah, berapa dia bayar gini ya, iya gak? Mahal ya. Kenal lagi. Enggak. Insya Allah nanti bermanfaat itu aja kan. Iya. Itu berarti kalau misalkan untuk teknik sembeli itu kan berarti kan ada apa namanya, ada belajar khususnya gak untuk teknik. Sebenarnya untuk proses pemotongan itu ada pelatihan, dia pelatihannya. Waktu khusus dari anak-anak teman-teman dari Juleha itu sering mengadakan untuk pelatihan. Iya. Karena memang sudah satu amanah dari Juleha itu sendiri untuk mempersiapkan cara penjualan yang halal. Ya. Dan juga sudah masuk ke PH, rumah pemotongan hewan. Tidak seperti itu. Kita orang bisa kita terima daging dari pasar. Apakah sudah memenuhi standar KDA? Apa yang kita makan ini ada daging? Kan gitu. Karena nggak semua RPH itu Udah sesuai kan ada pemahamannya. bisa dan mengerti gitu loh. Iya. Nah, memang ada prosesnya. Nah, nanti kalau masalah pelatihan nanti itu banyak di teknik bela hari itu nanti ya diajarkan lama mengenai pikir-pikir cara pemakaman ya, nanti baru kita bicara mengenai gila itu ada pelatihannya dan kita pun ada prakteknya nanti Oh, kambing ataupun sapi ya pesau nih pada saat ini. tuh jadi kalau untuk apa namanya, sebutannya pasti bang jagal ya. Kalau untuk sembeli itu, kalau yang orang yang motong itu jagal. Kalau jagal itu kan biasanya kan di pasar ataupun di rumah mual. Nah itu pertama halal. Iya, halal bicara bukan hanya sampai kita motong. Iya. Dan proses pembelian itu harus halal. Tapi itu gede. Kalau terkadang udah potong, tuh aja sampai ini nggak boleh begini, itu nggak boleh Oh, ini begini. nggak boleh? Nah begini, Oh berarti ini. ini kan justru lempeng tajam. Oh iya iya. Ya. Takutnya dia nembus ya di sini ya. Bukan ya. Yang benar sih memang dalamnya begini. Saya pernah kena golok simpai. Simpainya udah habis. Putus sih simpai semuanya nih. Saya nggak tahu simpai habis putus. Tapi disarungin pakai kain. Saya lupa. Nah ini dia goloknya tadi macam kecil. Tadi yang tadi macam. Oke, ini dia. Ini saya ganti sarungnya. Kita mau lagi hancur. Sarungnya hancur. Oh udah di ini. Udah bagus lagi. Saya lupa sih langsung begini, 3 jari saya habis mulai langsung mas. Oh gitu. Dua. Oh, jadi karena salah megangnya itu bisa bahaya juga ya. Jadi Iya, ini harus itu merah ada. Celaka juga ya. Iya. Nah, kalau misalnya mau aman ada pengeluaran dulu gini, itu buat bulan-bulan. Iya. Karena ya, kalau ada bahaya sedikit.
kalau di mobil ini misalnya ini masih ada kain, ada pelindungnya, ada pelindung buat karena khawatir tapi kan khawatir, jadi dilindungi tentang orang belum aja enggak, ini memang harus dilapisin, bahkan ada yang pakai tali gunung tuh, ada yang pakai tali gunung. Nah, jadi banyak ya dia. Iya, khawatir nanti namanya terkadang keburu-buru lupa. Kalau sih lebih aman tetap harus dengan Nanti kalau ada kita ngobrol kita pulang lagi ke sini. ini sebenarnya seru sih ini kalau diterusin bisa sampai Wah, bisa subuh. Subuh ya. Ansip depan nanyain lu ngapain gitu katanya. Bahaya. belum ngomong bila tuh. belum Sebenarnya ngomong perawatan masih panjang nih obrolannya. belum bantu masakan ngomong banyak lah kalau kita ngomong banyak. kalau Misalnya mau untuk lebih detailnya nanti bisa langsung tanya-tanya aja langsung. tanya-tanya aja lah sama kita taruh di link deskripsi ya. Gitu. Jadi memang udah kesimpulannya sih udah banyak ilmu yang kita dapat. Iya. Untuk ini makasih banget nih Bang nih udah berbagi berbagi ilmu, berbagi ya tadi kita nggak tahu jadi mau tahu kita sharing juga gitu kan supaya nanti ke depannya juga kita bisa lebih mengenal lagi lebih luas lagi pengetahuan kita tentang golok. Karena ini kan golok ini kan Benar. Tradisional Indonesia ya Bang. Bukan hanya cuman buat pegangan atau main belagu-belaguan tapi memang ada tata caranya gitu, etikanya ada gitu, nggak sembarang kita langsung ini aja. Dan memang kita udah banyak ilmu juga tentang cara pemotongan seperti apa, bagaimana cara milih golok gitu. Jadi nggak sembarangan orang ada yang mungkin baru-baru kan udah milih golok sembarangan aja nggak. Dari udah ngeliat ini nih, channel ini udah banyak dah. Iya gitu. Gimana? Ya udah kita bahasnya cukup ya. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.